Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Arif yang terhormat. Izinkan saya untuk sedikit merevisikan mengenai jobdesk saya pada proyek voting app. Di sini saya bertanggung jawab pada bagian continuous integration atau CI menggunakan GitHub Action. Continuous integration merupakan praktik dalam software development lifecycle yang bertujuan untuk mengintegrasikan perubahan kode secara berkala dan melakukan validasi secara otomatis. Nah, dengan adanya CI, setiap perubahan yang dilakukan oleh developer dapat langsung diperiksa melalui proses build, testing, dan quality checking sehingga kesalahan dapat ditemukan lebih awal sebelum melakukan deployment. Nah, bertahap pertama saya melakukan pengambilan source code dari repository GitHub menggunakan Git. Repository berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh source code. Nah, untuk mengunduh ke komputer lokal saya melakukan perintah git clone, kemudian git clone, dan melakukan copy pada GitHub yang repository yang sudah tersedia. Nah, karena saya sudah melakukan pengunduhan, maka kita langsung saja masuk ke proses berikutnya, yakni masuk ke CD voting apps-nya. CD voting app. Nah, kemudian kita masuk. Nah, inilah tampilan pada voting apps-nya. Nah, selanjutnya coba kita lakukan instalasi dependensi ya, dengan cara npm install. Nah, setelah source code berhasil diperoleh, langkah berikutnya adalah menginstal seluruh dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Dependensi adalah library atau package yang digunakan oleh aplikasi untuk menjalankan berbagai fungsi. Nah, pada proses kali ini instalasi dilakukan menggunakan npm atau Node Package Manager melalui perintah npm install. Nah, udah masuk ini outputnya. Kemudian hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh dependensi berhasil diunduh. Nah, kemudian kita menjalankan aplikasinya menggunakan npm start ya. Setelah dependensi berhasil terpasang, saya menjalankan aplikasi menggunakan perintah npm start yang berdasarkan konfigurasi package JSON. Nah, ini akan menjalankan file bin www yang merupakan entry dari aplikasi SPCS-nya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke browser yang dimana akan muncul seperti ini kurang lebih pada lokal. Nah, ini adalah tampilan dari voting apps-nya. Nah, kemudian kita melakukan pengujian otomatis, tapi sebelum masuk ke pengujian otomatis kita matikan terlebih dahulu dengan cara Ctrl C. Kemudian kita melakukan pengujian dengan npm test. Nah, tahap ini pada unit testing digunakan untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi utama dalam aplikasi berjalan secara kebutuhan. Pada proyek ini pengujian dilakukan menggunakan framework JS. Nah, tujuan hasilnya, seluruh test case berhasil dijalankan tanpa adanya kegagalan pada pengambilan daftar polling, membuat polling baru, kemudian menghapus polling dan sebagainya, menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem telah bekerja sesuai dengan harapan. Nah, kemudian kita selanjutnya melakukan pemeriksaan kualitas kode dengan cara npm run clean. Selain memastikan aplikasi berjalan, saya juga melakukan pengecekan kualitas kode menggunakan ESLint. Tujuan dari linting adalah mendeteksi potensi kesalahan dalam hal development. Nah, ketidakkonsisten penulisan dan masalah keamanan sejak awal. Nah, dengan cara npm run clean coba kita masuk. Nah, di sini sudah muncul tidak adanya error yang menyebabkan aplikasi gagal dijalankan.
Sebagian besar warning berasal dari file bootstrap yang merupakan library yang pihak ketiga, bukan kode utama yang dikembangkan dalam tim. Dan oleh karena itu, warning tersebut tidak mempengaruhi fungsi utama dari aplikasinya. Nah, kemudian kita melakukan tes coverage dengan cara npm run tes coverage. Nah, selanjutnya untuk menjalankan tes ini bertujuan untuk mengukur berapa banyak kode program yang telah diuji oleh unit testing. Coba kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Nilai coverage di atas 90% menunjukkan kualitas pengujian yang sangat baik. Bahkan seluruh fungsi dalam aplikasi telah diuji dengan coverage dengan hasil berikut. Nah, artinya kemungkinan adanya bug yang tidak terdeteksi menjadi jauh lebih kecil. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita mengimplementasikan ke GitHub Action dengan cara ls.github/workflow. Nah, akan muncul hasil continuous implementation YAML deploy. Nah, ini untuk otomatisasi proses pengujian tersebut. Nah, project ini menggunakan GitHub Action, yang dimana GitHub Action memungkinkan seluruh proses validasi dijalankan secara otomatis setiap kali terjadi perubahan pada repository. Nah, workflow ini bertanggung jawab menjalankan proses continuous integration seperti build, testing, linting, dan kode inspection. Nah, kemudian pada deploy YAML ini workflow yang bertanggung jawab untuk proses deployment aplikasi setelah seluruh tahapan tervalidasi. Nah, mungkin pada kesimpulannya, continuous integration berhasil diterapkan pada project voting apps menggunakan GitHub Action. Implementasi ini membantu dalam menjaga kualitas perangkat lunak. Setiap perubahan kode akan diperiksa secara otomatis melalui proses testing, linting, dan coverage analysis. Nah, dengan demikian resiko bug dapat diminimalisir dan proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan terstruktur. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.